Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini di antara maghrib dan isya Allah Ta'ala pertemukan kita di masjid yang full dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat terus kita haturkan dan persembahkan kepada pemberi syafaat kita semua, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak banyak sholawat, maka kita akan sulit dapat syafaat. Ya, kalau enggak banyak sholawat akan sulit dapat syafaat. Karena Rasul menjanjikan SAW, siapa yang banyak sholawat maka dia layak mendapatkan syafaat. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini saya akan mengajak semuanya untuk membahas satu hal yang simple sebetulnya, tapi dampaknya mengerikan, yaitu tentang mengabaikan dosa yang dipandang kecil, tapi ternyata itu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang najis lahiriah dan najis batiniyah. Tentang najis lahiriah dan najis batiniyah. Kita alhamdulillah berkat doa, disiplin, kerjasama seluruh anak bangsa ini ya di segenap jajarannya, alhamdulillah COVID melandai. Dan salah satu pelajaran dari pandemi ini, kita belajar melindungi diri dari kotoran yang namanya virus, agar nggak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, belajar melindungi diri kalau virusnya masuk, nggak ganggu tubuh. Ya, nggak ganggu tubuh. Kemudian belajar melindungi orang lain, kalau virusnya ada di tubuh kita, nggak nempel ke orang lain. Alhamdulillah, hampir 2 tahun belajar terus. Betul atau betul? Padahal dampaknya kalau kena COVID itu maksimal ya. Ya maksimalnya juga nggak enak sih. Maksimal apa? Meninggal dunia. Itu maksimal. Ya insya Allah semua sehat, panjang umur, fitaatillah, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tapi berbicara dampak maksimalnya meninggal dunia. Begitu pula sakit-sakit yang lain, dampak maksimalnya meninggal dunia. Tapi yang akan saya bahas ini, kalau nempel ke tubuh, baik di dalam maupun di luar, dampak minimalnya itu adalah dapat siksa kubur. Minimalnya. Maksimalnya adalah siksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang udah meninggal itu kan pengennya di alam barzah merdeka, bebas. Alam barzah itu luasnya Masya Allah. Dikatakan oleh para ulama, seandainya ruh kita ini dikeluarkan di alam nyata ini, maka besarnya satu ruh nggak sanggup alam nyata untuk menampungnya. Saking besarnya. Makanya Allah kasih alam barzah. Alam untuk penantian, ya, transit menuju alam akhirat. Dan barzah dikatakan awal akhirat. Alam barzah itu luasnya luar biasa, kita pengen senang-senang di alam barzah. Karena itu ada namanya nikmat kubur. Kenikmatan yang Allah siapkan di alam kubur. Sebelum nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh tentang nikmat-nikmat surga ada di alam kubur. Disiapkan sama Allah Ta'ala. Nah ini celakanya kalau naudzubillah min dzalik, sudah di dunia capek, cari duit susah, punya duit juga susah, musim panas ngeluh kepanasan, musim dingin ngeluh kedinginan,
Masuk kubur pengennya istirahat, ternyata gak bisa istirahat karena disiksa. Naudzubillah min dzalik. Berarti apa yang akan kita dengarkan bersama ini sesuatu yang harus kita perhatikan lebih dari virus corona. Harus kita perhatikan lebih dari virus-virus yang lain. Harus kita perhatikan lebih dari penyakit apapun. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan kita dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Kalau di dunia ini cuma sementara dan waktu setiap orang berbeda-beda. Kena penyakit, nggak kena penyakit, semua punya kontrak tersendiri terhadap dunia. Tetapi di alam barzah sana sampai nanti ke jannah atau nar, naudzubillah min dzalik, setelah itu hidup abadi selama-lamanya. Ini urusan yang super penting, harus menjadi perhatian kita semua. Nah, sayangnya setan itu ada. Kalau lagi gini ya kita ingat semua ya. Wah, ini bener ya. Di masjid malaikat kumpul, setan juga kumpul. Jangan dikira masjid setan nggak kumpul. Setan yang masuk masjid ini setan-setan ahli. Habis sholat itu ada setan namanya ahli HP. Itu menggoda setiap jamaah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum salam udah dikasih tahu ada WA masuk itu. Pesan penting. Maka begitu salam langsung yang dilihat HP-nya WA-nya. Oh bener ada. Ya, kemudian cuman baca kok, klik dibaca. Cuman ngebales, terus dibales ya. Jadi hasilnya apa? Ini imam lagi zikir, dia balas-balasan WA. Masya Allah, ini setan WA muncul di tahun 2020-2021. Ya, setan-setan yang ada di masjid, yang ada di musola, beragam macam setan. Tapi malaikatnya juga macam-macam, malaikatnya juga banyak, kumpul semuanya. Nah kitanya ini diperebutkan, yang merebutkan kita malaikat atau setan. Nah biar kita nggak kena setan, maka kita harus punya ilmu. Nah ikhwani rahimakumullah, kalau lagi begini karena banyak pertolongan rahmat, pertolongan malaikat, maka kita tingkat sadar itu lebih tinggi. Makanya di masjid lebih tenang, di majelis ilmu lebih tenang, sadar lebih mudah, sadar lebih mudah. Di tempat lain belum tentu kita bisa seperti ini, belum tentu kita bisa seperti ini. Nah, selagi begini, saya pengen install pemahaman ini ke diri antum semua dan ke diri saya. Install permanen, nggak bisa di uninstall. Ya kecuali kalau nanti diformat. Ini kalau diformat berarti iblis yang turun tangan. Ya, iblis yang format. Naudzubillah min dzalik. Kisah yang diabadikan oleh para sahabat dan diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi, bagaimana sahabat berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, jalan seperti biasanya, tapi hari itu ada yang tidak biasa. Apa yang nggak biasa? Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berhenti, kemudian mengambil pelepah kurma, kemudian ditanam di dua makam di pinggir jalan, di perkebunan gitu, ditanam. Satu sini, satu sini. Maka sahabat nggak tinggal diam, karena ini seumur-umurnya sahabat belum pernah lihat Nabi nanam kurma di kuburan. Nanam kurma bukan di makam, makam kok ditanamin kurma. Dan sepanjang sahabat lahir gak pernah lihat ada orang Arab nanam yang namanya kurma di makam, gak ada. Dan itu baru dilakukan Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang ngasih contoh sebelumnya. Rasulullah yang mulai SAW. Nah kita mencontoh, ya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau bahasa kita, ada apa? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Nabi menjawab SAW. Ini dua makam gak ada yang kenal. Makamnya siapa gak kenal. Namanya pun gak disebutkan. Itu termasuk adab. Karena ini urusan gak enak. Ya, urusan gak enak. Sebetulnya Nabi gak akan ngomong, gak akan cerita. Tapi karena sahabat nanya dan ini urusan penting, ilmu. Jangan sampai orang mengalami yang sama. Karena ketika ada yang mengalami seperti ini sampai Nabi harus turun tangan SAW. Rasul pun menyatakan kedua yang dimakamkan di sini la yu'adzaban, pakai lam taukid, sungguh sedang disiksa. Nah, ini yang pertama ya. Jangan sok mengatakan
Nabi itu seperti kita, manusia biasa. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Nabi nggak tahu yang gaib. Ini pemahaman yang melenceng, super melenceng. Na'udzubillah min dzalik. Oh, Nabi nggak tahu yang gaib kok sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu gaib atau nggak gaib? Gaib. Nabi nggak tahu yang gaib kok sampai langit yang ketujuh. Nabi nggak tahu yang gaib kok ngobrol dengan Anbiya wal Mursalin yang sudah wafat semuanya. Ya, di Masjidil Aqsa. Nabi katanya nggak tahu yang gaib, tetapi sudah ngomong tentang ciri-ciri kiamat dan semuanya itu terjadi satu demi satu. Itu yang gaib, nggak kelihatan. Nabi nggak tahu yang gaib, tapi Nabi mengatakan SAW, keduanya lagi disiksa di kubur. Ini kuburan, itu suatu yang gaib. Jadi jangan mengatakan tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Betul, nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Itu tafsirnya. Penjelasannya begitu, makanya jangan asal comot hadis, jangan asal comot kalamullah, kemudian kita terjemahkan lewat akal kita sendiri, sesuai nafsu kita sendiri, diancam oleh neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasul ngasih informasi sesuatu. Ini keduanya lagi disiksa. Dan disiksanya bukan karena dosa besar. Disiksanya bukan karena dosa besar. Nanya sama ulama, emang benar bukan dosa besar? Ulama jawab, maksud Nabi itu loh, bahasa Arab itu ada balaghah, ya, ada majaz, ada macam-macam. Jadi jangan diambil kontekstual saja, bukan karena dosa besar, berarti ini enggak dosa besar. Bahasa Arab itu punya keindahan bahasa. Rasul mengatakan SAW keduanya melakukan sesuatu yang dipandang oleh keduanya bukan dosa besar, tetapi di sisi Allah dosa yang sangat besar. Dipandang oleh banyak orang remeh, ini bukan dosa, tapi menurut Allah dosa yang besarnya luar biasa. Apa itu? Yang nomor satu, dia tidak bersuci dengan benar. Ini hasil dari syarah ya, bukan dari terjemahan hadisnya. Biar jelas itu. Yang satu tidak bersuci dengan benar ketika dia buang air kecil. Ketika buang air kecil tidak bersuci dengan benar. Yang satu lagi, yamshi bin namimah, suka jalan memperbincangkan keburukan orang lain demi mengadu domba antara dua orang atau lebih. Jadi misal ada fulan pergi ke rumahnya si A, ngomong kepada si A, si B itu ya, kalau di belakang kamu ngomongnya begini, padahal B nggak ngomong begitu. Dari rumah si A dia pergi ke rumah si B. Kamu nggak tahu ya, si A itu kalau di belakang kamu, gunjing kamu terus. Ngomongin keburukan kamu, di depan kamu aja kelihatannya manis. Sehingga si B mulai ragu terhadap si A mulai ragu terhadap si B. Kemudian mulai muncul benih kebencian. Akhirnya lebih-lebih jadi saling bermusuhan. Buat yang ngomong dianggap ini bukan zina, aku kan nggak zina. Aku kan nggak zina, aku kan nggak korupsi, aku kan nggak mencuri. Aku kan tidak menodai kehormatan orang lain. Aku tidak. Cuman lisan kok kecil. Tuh, yang zina itu dosa besar. Zina, mencuri itu dosa besar. Ini cuman mulut saya pakai. Di kepalanya begitu, namimah, mengadu domba. Apa komentar Nabi SAW? Keduanya disiksa lantaran itu. Ini sekarang yang sering terjadi, mohon maaf, afwan. Saya ini kan bisa dikatakan sopir. Hidup saya di jalanan. Dan kalau kita masuk satu tempat untuk istirahat, biasanya kan mampir ke toilet. Nah, di toilet ini kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi sholat kita nggak ada yang sah itu. Kenapa? Karena biasanya di toilet itu ada ember ditaruh di bawah. Embernya diisi air. Sampingnya ember itu kloset. Coba bayangkan, apa ada orang kemudian buang air seni di kloset, airnya nggak ciprat ke ember. Udah jelas embernya kecil di bawah, di samping kloset. Kemudian setelah itu kita bersuci pakai air itu. Masya Allah, namanya kita bisa menebar najis demi najis.
dan lain sebagainya. Coba kita lihat kondisi toilet itu. Kalau kita punya ilmu aman. Kalau nggak punya ilmu, Masya Allah. Toilet orangnya buang hajat dengan berdiri. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak bisa itu. Kalau di mal-mal atau di toilet-toilet internasional itu kan ada bentuknya agak panjang ke atas gitu ya. Kemudian buka, mohon maaf nih harus dijelaskan. Krek. Ya, berjajar 5 laki-laki itu. Ya. Satu begini, satu begitu ya. Dilarang saling menoleh kan. Masing-masing khusyuk, diam semuanya. Khusyuk. Saya biasanya cuma lewat masuk ke kamar mandi. Nah itu kalau sampai kemudian nyiprat ke celana, celananya setelah itu dia ke musola buat sholat, sholatnya nggak sah. Kalau ini dia lakukan selama 10 tahun, sama dengan 10 tahun dia tidak sholat. Ngeri. Makanya ilmu tentang memahami najis ini penting. Seringkali orang belajar ke langit, muka syafah, saya bisa kasyaf, lihat jin, lihat malaikat, tapi najis gak paham. Itu bukan lihat malaikat itu, ditipu setan matanya. Matanya ditipu sama setan, gak paham najis. Anak-anak kita gak ngerti najis itu apa, gak ngerti. Anak-anak kita berlumuran najis kita gak paham. Karena kita sendiri gak ngerti najis itu apa. Gak jelaskan najis ini kepada keluarga. Sehingga nggak tahu kondisi toiletnya bagaimana. Di dalam toilet, di dalam kamar mandi dikasih keset. Kesetnya dekat sama toilet. Ketika dia buang hajat, kemudian dia siram. Kemudian airnya nyiprat ke lantainya, kemudian nyiprat ke karpetnya. Setelah itu kakinya basah, ngijak karpetnya, sehingga kakinya kena najis. Ini kok jadi diam semua kenapa? Ini korban atau pelaku? Ini pelajaran penting. Sampai Nabi mengingatkan, keduanya tidak disiksa lantaran dosa besar menurut keduanya. Artinya yang satu ini nggak punya keburukan loh. Nabi nggak bilang yang satu ini suka ghibah, enggak. Nabi nggak bilang yang satu ini suka namimah, enggak. Nabi nggak bilang yang satu ini suka bohong, enggak. Nabi nggak bilang yang satu ini suka maksiat, enggak. Cuman satu loh, satu hal. Tapi satu hal ini fatal. Karena gara-gara satu hal ini semua sholatnya bisa nggak sah. Yaitu dia kalau buang hajat, buang air seni, dia tidak tuntaskan. Sehingga masih tersisa di alatnya, ketika dia pakai celananya nanti netes. Netes di situ dia pakai untuk sholat. Masya Allah. Dan yang satu lagi mengartikan, menerjemahkan, ketika buang hajat tidak ditutup. Saya ini sopir. Seringkali melihat karena alasan darurat buang hajat di pinggir jalan. Di pinggir jalan, tapi ya tutupilah gitu. Bukan jadi pameran, Masya Allah, seperti di museum. Siapa yang mau lihat punya kamu gitu kan ya? Tapi gak boleh ini oleh Allah Ta'ala, gak boleh oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun kamu di tengah padang Sahara sendiri, gak ada orang lain. Jangan mengatakan gak ada orang kok. Ya menurut kamu, malaikat jijik lihat kamu, jin-jin jijik lihat kamu, kecuali yang suka. Berarti yang jelek ini yang suka. Nempel tuh nanti yang jelek-jelek, naudzubillah min dzalik. Nah ini kalau dikembangkan, banyak orang keluar dari kamar mandi di rumahnya sendiri, auratnya dibuka. Di dalam kamar buka aurat dengan alasan nggak ada yang lihat. Di dalam rumah kordennya terbuka, nggak ada lihat dari luar. Tapi kalau ada orang di situ bisa lihat, berarti kamu bisa dilihat dari luar. Ini sesuatu yang nggak boleh dalam syariatnya Allah Ta'ala. Harus kamu tutup. Di kamar yang tertutup pun adabnya jangan telanjang. Nggak boleh kamu telanjang. Kenapa? Karena ada mata-mata selain mata manusia yang melihat. Ibu-ibu mau dikelonin sama jin. Masya Allah. Keluar telanjang, ada jin cowok. Lihat, cakep bener. Akhirnya dikelonin sama jin cowok tiap malam. Ngeri. Sekujur tubuhnya dijamah oleh jin, tapi dia nggak paham. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama ini bisa saya pahami, dipahami yang mendengar, yang melihat ini dimanapun berada, dan mulai belajar tentang ilmu najis. Ya, belajar ilmu
najis. Jangan remehkan. Semua dipelajari, Masya Allah. Bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Semua ilmu kita kasih anak kita. Harus tahu ini, harus tahu ini, harus tahu ini. Ilmu najis nggak diajarkan. Masya Allah. Orang tua macam apa kita ini? Kita akan membiarkan anak kita diazab di kubur. Na'udzubillah min dzalik. Karena nggak punya ilmunya, nggak ngerti. Maaf, mohon maaf. Banyak orang yang duduk di kloset, celananya diturunkan dikit. Dia merasa aman-aman saja. Kemudian dia siram, padahal cipratannya itu kena ke celananya lagi. Memang kita nggak boleh was-was, tapi harus hati-hati. Was-was nggak boleh dalam Islam, tapi kalau nggak hati-hati nggak boleh juga dalam Islam. Kita harus hati-hati untuk hal yang satu ini, betul-betul waspada. Kemudian yang kedua, namimah, mengadu domba Muslim yang satu dengan Muslim yang lain. Zaman sekarang ini banyak ini, pelakunya banyak. Mungkin kita nggak sadar melakukannya. Apalagi kalau mulai ngegeng gitu ya, satu kelompok sana, satu kelompok sini, antar karyawan. Satu karyawan gengnya ini, satu karyawan gengnya ini. Karena punya dua pimpinan yang berkualitas. Nah ini mulai, biar dua pimpinan ini saling berkelahi, maka anak buahnya saling berupaya menjatuhkan. Saling berupaya mengadu domba. Yang model begini, sebelum masuk neraka, udah di neraka duluan. Di dunia hidupnya nggak akan enak. Hidupnya ngurusin orang terus. Hidupnya di dunia ngurusin orang terus. Buat orang musuhan terus. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Allah nggak mau kita seperti itu. Nabi menceritakan dua orang, tapi sampai hari ini nggak ada yang menyebutkan namanya. Kenapa? Ini aib. Tapi aib ini harus terpaksa dibuka. Ya terpaksa dibuka. Karena minal kabair. Pelakunya melakukan dosa besar. Yang nanti kalau tidak dijelaskan kepada sahabat, maka akan banyak yang niru tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjutan hadis ini indah luar biasa. Itulah untungnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah SAW jalan lewat dua umatnya disiksa, nggak terus ngomong begini. Maaf nih, ini kalau kita ya, ada orang suka ngadu domba, tuh banyak tuh di YouTube tuh, ada nggak itu? Hati-hati yang komen-komen di YouTube tuh. Apalagi di YouTube ngambil potongan ceramahnya Ustadz A, disandingkan dengan ceramahnya Ustadz B, seakan-akan Ustadz A dan Ustadz B saling berkelahi. Padahal nggak pernah Ustadz A memaksudkan omongannya untuk Ustadz B, nggak pernah Ustadz B memaksudkan omongannya untuk Ustadz A. Dijajarkan jadi satu, ditonton oleh umat, keren. Dua ulama lagi berkelahi, Masya Allah. Biar apa? Biar viewernya banyak. Terus dapat duit dari iklannya tuh dia. Na'udzubillah min dzalik. Nih yang begini nih dengerin ya. Hati-hati kalau nggak tobat, hati-hati. Jangan pernah menyandingkan ulama untuk diadu domba. Orang biasa aja nggak boleh, apalagi ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Tapi kadang dianggap bukan dosa. Nah, kalau ada yang punya kebiasaan seperti itu, meninggal dunia, kemudian kita tahu, lihat nyata orangnya disiksa. Coba apa yang kita lakukan? Kita akan jalan ngomong, rasain. Nanti teman kita nanya, kenapa rasain? Lagi disiksa. Biasa ngadu domba, rasain. Iya. Yang lain ikut-ikut, rasain. Terus diupload di YouTube. Ya. Makamnya mengalami seperti ini, Masya Allah. Jenazahnya loncat dari keranda. Gak pernah ada ajaran Islam memperbincangkan keburukan Muslim yang lain. Tidak pernah ada ajaran Islam mengajarkan kita menafsirkan setiap kejadian dengan Muslim sebagai suatu azab. Masya Allah. Udah habis ketemu ulama, nggak suka dikit sama ulamanya, sakit, dibilang ini orang kena azab ulama tadi. Ngeri betul. Seakan-akan dia Tuhan yang ngerti ya. Tuhan yang ngerti. Kita wajib nutup aib orang, ditutup. Jenazah saja kita kalau memandikan harus ditutup kok. Siapa yang bongkar
aibnya jenazah di tubuhnya, itu Allah murka kepadanya. Ini diomongkan macam-macam tuh. Jenazahnya amblus. Wah, ininya begini. Banyak kan tuh ya, yang model-model begitu tuh. Nih, gara-gara begini akhirnya mati gitu ya. Mati nggak harus nunggu begitu. Yang belum lahir mati juga banyak. Mau ngomong apa? Ikhwani rahimakumullah. Tapi beda yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Begitu lihat ada dua umatnya yang disiksa. Menurut ahli tafsir hadis gitu ya, syarah hadis, dua orang tersebut sebetulnya bersifat munafik. Tapi nggak disebut. Saya nggak akan bahas ini munafik atau nggak munafik. Yang mau saya bahas bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak mengatakan ini keduanya munafik, jadi layak diazab gitu, enggak. Tapi Rasul memberikan di langkah awal. Di langkah awal adalah ini lagi ada yang kena musibah. Ini lagi ada yang kena masalah. Ini lagi ada yang mengalami sesuatu yang enggak enak. Jadi jangan kamu tonton, jangan. Selesaikan masalahnya. Kalau kita enggak sibuk ngomongkan masalahnya, enggak pernah ikut nyelesain masalahnya. Rasulullah SAW enggak banyak ngomong, ambil pelepah kurma, tanam situ. Diselesaikan masalahnya. Rasul kemudian berkata, selama dahan ini masih hijau, masih segar, maka insya Allah siksa keduanya diringankan oleh Allah Ta'ala. Ulama menjelaskan, ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW, berkat daripada zikirnya dahan kurma ini, maka keduanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada yang nanya, lah kalau setelah diampuni disiksa lagi atau tidak? Maka dijawab sama para ulama, kalau Allah udah mengampuni, maka Allah tak akan pernah menyiksa. Selesai. Dari disiksa menjadi dirahmati dan diberi nikmat. Hanya dengan satu perlakuan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau begini, Rasul SAW membela umatnya yang seperti itu, lantas bagaimana dengan umatnya yang taat, umatnya yang nurut, umatnya yang baik, umatnya yang belajar, umatnya yang cari ilmu, umatnya yang terus mendekat pada Allah Ta'ala. Kalau punya masalah, emang Nabi akan diamkan kalian? Enggak mungkin. Pasti akan dibela. Pasti akan diselesaikan masalahnya. Pasti Rasul akan turun tangan SAW. Seperti yang sudah terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah. 28 menit udah saya bicara. Kira-kira yang saya sampaikan udah bisa dipahami belum? Udah ya? Pesannya udah jelas toh? Udah, hati-hati ya. Jangan ikut-ikut di grup yang isinya adu domba, namimah, ghibah. Wajib keluar dari grup seperti itu. Diam mendengarkannya sama dengan melakukannya. Mau WhatsApp, mau Facebook, mau IG, mau Masya Allah. Ya pokoknya begitulah. Saya nggak hafal grup-grup itu. Ini kelihatannya mulai ngecek grup WA masing-masing ini ya. Segini bawa kita ke neraka kok kita diamkan. Lalu tinggal del selesai, keluar grup selesai, kok kita biarkan ini bawa kita ke neraka. Berarti kita kan pinternya luar biasa. Pinter ya? Mau yang begini bawa kita masuk neraka. Kan kita pinternya luar biasa. Jadi ya saatnya kita sadar diri. Aku mau selamat. Apa belum cukup? Banyaknya orang yang wafat karena corona mengingatkan kita. Tiap hari yang namanya mobil ambulan jalan bawa jenazah, pemakaman jadi penuh. Apakah maut itu tidak mengingatkan kita? Next you. Setelah ini kamu, penyebabnya apapun, kamu mati. Mati. Kok nggak takut loh sama mati? Nyantai-nyantai aja. Mati dikubur. Ya dikubur. Tapi dikubur kamu diapain? Gak usah ngurus orang lain. Diri kita nih ntar dikubur diapain? Diapain dikubur? Dicincang atau dikasih nikmat? Mikir. Mikir yang begini. Jangan mikir cari duit. Duit gak usah dipikir.
Tapi kalau hidupmu dikubur tuh harus dipikir, hidup kita dikubur harus dipikir, selamat atau enggak tuh harus kita pikir. Ini yang harus kita pikir. Bukan urusan politik, mikir ekonomi, mikir macam-macam. Kubur enggak dipikir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Alhaakumut takatsur. Kalian terlenakan. Jadi lupa, jadi lalai, gara-gara saling berbanyak-banyak. Banyak-banyak pengikut, banyak-banyak duit, ya, banyak-banyak subscriber. Saya juga lagi cari subscriber ini. Tapi jangan sampai buat lupa kubur gitu kan ya. Berbanyak-banyak. Banyak-banyakan anak, banyak-banyakan pasangan hidup. Ya, lupa sama kuburannya. Masya Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Udahlah jujur, kita ini ditakut-takutin nggak takut. Makom kita ini ditakut-takutin nggak ngaruh, ya. Disemangatin juga nggak naik semangatnya. Terus apa? Ya segini. Allah. Tapi nggak sampai ke sini. Alhamdulillah udah bisa begini-begini, alhamdulillah. Yang sering dengernya nanti masuk kan begitu. Kok belum bisa masuk nggak apa-apa. Saya itu sejujurnya saya ngomong sama teman-teman saya. Orang yang bodoh kan orang yang mendustai dirinya sendiri. Sampai hari ini saya belum bisa nangis karena takut azabnya Allah. Nangis karena takut neraka saya belum bisa. Bukan gak takut sama neraka loh, takut. Seperti itu loh, orang ditagih debt collector itu ya. Dicegat, bayar enggak? Nangis ngompol dia. Ngompol karena diancam gitu kan ya, nangis itu. Kan bisa tuh, nangis karena ditagih, bisa kan? Bayangin siksa neraka sampai nangis, pernah? Dikasih azab yang paling kecil, kamu dikasih sandal, otakmu meletup. Terus takut nangis, udah pernah? Jujur aja, belum, makom kita belum seperti itu. Ditakut-takutin sama siksa neraka belum bisa nangis. Takut iya, tapi belum bisa nangis. Nangis takut orang, ada kan nangis karena ketakutan. Lihat film horor aja nangis kok. Lewat makam ada suara hihihi. Padahal itu hasil dari rekayasa film itu. Jin mana yang mau nakut-nakutin model begitu? Kata jinnya kurang kerjaan. Ngapain pakai suara begitu? Dengar suara begitu, nangis dia. Takut, nangis. Marah sama temennya. Kejam kalian ninggalin aku. Nangis, takut. Tapi ingat siksa neraka. Apa kita udah bisa takut? Saya jujur, sampai hari ini belum bisa. Nangis karena takut siksa api neraka. Tapi kalau nangis karena ingat sayangnya Allah, alhamdulillah. Allah kok baik banget ya sama saya. Ya Allah, dosa saya banyak. Tapi kok Allah buat orang lihat baik-baik saya saja. Ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Ingat baiknya Allah, bisa nangis saya. Di makom saya baru di situ. Nah di Al-Quran ini kita dikasih biar takut sama neraka ya, nggak takut. Dikasih iming-iming biar jadi pengen surga, ya nggak kepengen. Makom kita ini sekarang makom apa? Nonton dulu nih. Nah, nanti naikkan. Bisa takut, belum bisa nangis. Bisa pengen, belum bisa seperti orang yang pengen gitu ya. Tapi udah pengen surga pengen. Udah pengen. Ya, jujur belum. Kalau udah pengen nggak mungkin kita malas-malas taat. Nggak pengen kita takut mengeluarkan duit sedekah. Nggak mungkin kita berat untuk mengorbankan ego. Nggak mungkin kalau udah pengen surga. Kalau udah pengen surga tuh ego hajar, ya sedekah keluar, ibadah ningkat, pengen betul. Itu loh orang yang sekarang ini nanya sama saya, Habib, saya pengen nikah. Usia berapa? 40. Kenapa belum nikah? Belum ada jodohnya. Ini namanya nggak pengen ini. Ini namanya nggak pengen. Yang ngomong begini dimanapun antum berada, antum sebetulnya nggak pengen nikah. Karena kalau pengen nikah, datang ke MRBJ di bawah ini yang belum nikah banyak. Betul atau betul? Sangat betul. Pengalaman. Banyak.
Ikhwah yang belum menikah, ya udah kamu tunggu aja di luar, tanyain satu-satu. Dan nikah belum, Mbak? Belum. Mau nggak sama saya? Ditanya sama pengurus takmir MRBC, kamu kenapa pengen nikah? Masya Allah, pengen bener. Udah sini tak cariin, kan begitu. Namanya orang pengen beli mangga, cuman ngomong, saya pengen mangga. Udah cari, udah gimana? Ya cari Tokopedia, Shopee, iya, padahal samping pasar. Ya bagus kamu udah mulai nyari, tapi kamu belum pengen. Kalau kamu pengen betul, kamu cari di Tokopedia, di Shopee dan Lazada dan semacamnya itu kamu cari nggak ada, kamu ya akan keluar. Ya kamu akan jalan kaki cari mangga, bahkan kamu akan jadikan status aku pengen mangga. Itu namanya pengen. Ini pengen surga, palsu. Kita belum pengen surga, baru pengen. Orang pengen saja satu hari minta 5 kali aja enggak kok. Coba dari pagi sampai sekarang, tadi doanya minta surga mana? Ayo mana? Ingat-ingat, iya enggak juga ya. Bener ya, enggak minta ya surga ya. Kalau duit minta saya. Duit minta, ini minta. Surga kok enggak minta ya? Allahumma rzuqnal jannah wa na'imaha wan nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minimal seperti itu doa enggak? Atau udahlah sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Niatkan salah satu kebaikan di akhiratnya surga. Salah satunya surga. Udah belum kita pengen. Ternyata makam kita pengen ya belum, takut ya enggak gitu. Lihat baginda Muhammad SAW. Ada umatnya yang masalah langsung enggak banyak ngomong, diselesaikan. Nah, kalau kita ini sukanya ngomongin masalahnya orang sehingga nimbulkan masalah. Tahu nggak itu tetangga kita itu? Kenapa? Kesian. Kenapa kesian? Anaknya putus sekolah. Kenapa anaknya putus sekolah? Ya bapaknya nggak punya duit. Kenapa bapaknya nggak punya duit? Ya itu kesian istrinya itu. Kenapa? Suaminya males. Mulai. Jadi yang gunjing. Ngomongin buruknya orang. Menduga yang gak beres, su'udzon sama orang, ngomongin masalahnya orang dan nimbulin masalah. Nabi kita SAW gak ngajarin begitu kepada muslim. Gak usah ngomongin masalahnya orang. Apa yang kamu bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah orang, lakukan itu. Lakukan. Pelajaran terakhir di malam hari ini, di antara maghrib dan isya, karena kita akan belajar terus sampai nanti kita tidur atau ditidurkan. Ya, jangan pernah berhenti belajar kapanpun dan dimanapun. Masih ada 2 menit 15 detik. Bentar, karena waktunya setiap wilayah beda-beda ya. Mungkin ini udah mau masuk isya, kurang 1 menit kali. 2 menit ya. 2 menit atau berapalah? 2 menit 5 detik. 2 menit 5 detik, berarti sudah 2 menit sekarang. Ini cara Ustadz menghabiskan waktu begitu, ngomongin waktu tapi nggak ngomong-ngomong. Akhiran ya, akhiran. Insyaallah barokah buat saya dan antum semuanya. Jadi Nabi Muhammad SAW ngajarin kita untuk nolong muslim yang lain. Nah kalau Rasul pakai pelepah, diartikan itu masih hijau, artinya hidup. Kalau hidup, Allah bilang semua yang hidup itu berzikir. Zikirnya dahan kurma dipersembahkan Nabi untuk muslim itu menimbulkan ampunan. Apakah kamu tidak pengen mencontoh Nabi dengan menjadikan zikirmu untuk muslim-muslim yang sudah meninggal dunia? Apakah kamu tidak ingin menjadikan doa-doamu untuk muslim yang sudah meninggal dunia? Nah, kalau untuk muslim yang sudah meninggal dunia aja kita dianjurkan untuk mendoakan agar selamat, apalagi untuk muslim yang masih hidup. Makanya kalau kita jalankan ajaran Nabi ini dengan benar SAW, insya Allah gak akan ada muslim yang masuk neraka. Karena dikubur semua udah selesai berkat kita. Berkat kita doakan, berkat kita sedekah, berkat kita perhatian. Gak usah jauh-jauh lah. Masing-masing perhatikan rumahnya sendiri. Mendoakan orang tuanya dengan benar. Mendoakan kerabatnya dengan benar. Agar tidak ada satupun kerabatnya yang disiksa di alam kubur. Tidak ada satupun yang nanti masuk neraka. Berpikir gimana caranya semua masuk surga. Yang masih hidup gak usah mikir jauh-jauh. Yang dekat kanan, kiri, depan, belakang kita lihat. Anak kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, pasangan hidup kita. Kita pikirkan surganya. Bagaimana biar semuanya selamat masuk surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mulailah menjadi muslim yang punya simpati dan empati kepada muslim yang lain. Karena Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kalau enggak begitu bukan mukmin. Bukan mukmin yang sempurna imannya. Ikhwani rahimakumullah. Yang terakhir pengumuman dari saya. Nah, saya itu punya 2 channel YouTube. Yang satu Habib Novel Alidrus dengan subscriber sekitar 600.000 sekian. Kemudian satu lagi channel YouTube untuk khusus Majelis Ar-Raudhah, majelis yang saya kelola, pondok pesantren yang saya kelola. Nah, kemarin ada kesalahan teknis dari kawan-kawan sehingga ada malware masuk ke salah satu laptop atau PC dan kemudian bisa mengambil akun Google sehingga terhack. Jadi jangan mengatakan Habib Novel YouTube-nya dihack, nggak ada di negara ini orang jahat, nggak ada ya. Tapi ada orang-orang di luar sana yang suka cari bisnis, cari duit. Kalau ada subscriber yang banyak, itu dimanfaatkan nanti untuk cari duit. Nah, ternyata semalam sempat terambil satu akun Majelis Ar-Raudhah itu terambil ya, oleh seorang hacker yang dia mendapatkan keuntungan dari keteledoran kami. Terus berhasil kita ambil alih. Nah, tapi yang ngehack itu nayangin video yang menurut peraturan YouTube melanggar aturannya YouTube. YouTube kan nggak paham dihack atau nggak dihack. Yang penting ada video melanggar aturannya, ya kena sanksi. Nah, akun itu kena sanksi YouTube sekarang sehingga tidak bisa diakses oleh saya maupun siapapun yang Majelis Ar-Raudhah. Karena itu sore hari tadi saya buat akun baru. Sampai yang itu nanti doakan sembuh insyaallah. Ya, yang ini kita buat. Orang jangan nunggu, tapi harus bergerak. Saya buat akun baru untuk Majelis dan Ponpes Ar-Raudhah. Nah, yang belum subscribe, pulang dari sini, jangan sekarang, ini masjid, nanti. Ya, pulang dari sini, habis sholat, di luar masjid sana, cari channel Majelis Ar-Raudhah HNA. Ar-Raudhahnya ARRAUDHAH. Ar-Raudhah lanjut HNA. Ketik aja di YouTube. Videonya baru ada 1 dan siaran malam hari ini. Berarti 2. Subscribe dan infokan kepada yang lain. Bagi yang ingin menyimak kajian-kajian saya di pondok dan di majelis, ya itu channel khususnya itu. Kalau channel Habib Novel Alidrus, ini lebih kepada video-video pendek dimanapun saya berada. Tapi kalau untuk pondok dan majelis, kalau di majelis berarti yang ngomong bukan cuma saya. Ada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, ada nanti banyak orang yang berbicara juga di sana. Beda dengan channel Habib Novel Alidrus. Silahkan subscribe nanti setelah sholat Isya. Jazakumullah khairan. Walafu minkum, semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca sholawat 10 kali agar kita dapat syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.